Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Tubuh Yongdong bersinar dengan warna ungu saat ini. Tutup matamu erat-erat, keringat keluar di dahi. Untuk mengurangi kecepatan penyebaran racun, saya harus menekan energi dan darah saya. Songgu dan yang lainnya tidak tahu, jelas itu keluar pada saat bersamaan. Mengapa racun di musim dingin abadi lebih dalam dan lebih kuat dibandingkan racun mereka? Sangat beracun, bagaimana dia bisa melawan? Yongdong tersenyum pahit. Namun sudah ada jarak di antara mereka. Ditambah dengan kabut beracun, tidak dapat mendengar atau melihat sama sekali percakapan dan pertarungan antara keduanya. Di dalam kabut beracun, kedua tokoh tersebut tidak serta-merta mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka berdiri saling berhadapan. Ini memang reinkarnasi yang mulia. Dalam waktu singkat, dapat tumbuh ke tingkat seperti itu. Jika aku pernah memusnahkanmu di League of Gods of 15, mengapa repot-repot sekarang? Ning Yao berkata sambil tersenyum pahit. Lalu kenapa tidak dibunuh? Xiao Yan bertanya. Ning Yao berhenti. Faktanya, mereka tidak pernah berhenti mencari Xiao Yan. Ada juga peluang untuk membunuh Xiao Yan. Namun kenyataannya, Xiao Yan pada akhirnya tidak terpecahkan apapun yang terjadi. Sebaliknya, dia diburu lagi, dan lagi kekuatan Xiao Yan meningkat pesat. Itu dia, yang mulia memang yang mulia. Ambil satu langkah, ambil 100 langkah, biarkan kekuatan kita jatuh ke tangan keabadian Kaisar. Aku tidak bisa menghapus reinkarnasimu lagi. Beberapa peluang, ada orang-orang kuat yang datang untuk menyelamatkan dan menyelesaikan krisis ini. Meskipun saya mendapat bantuan, tapi itu memberi Anda keberuntungan dalam pikiran Anda. Saya menunggu pengejaran, faktanya, ia mengawasi pertumbuhan Anda dan pertumbuhan Shengxi. Itu sudah ada di sini, kami tidak bisa menghentikan pertumbuhanmu. Belum lagi melenyapkan, Ning Yao sepertinya tidak mau. Hal yang paling menyakitkan, pastinya adalah tidak terbunuh dan yang paling membuat orang merasa adalah keputusasaan. Saya tahu dengan jelas bahwa saya telah menjadi pion atasan saya, tapi saya tidak pernah bisa keluar dari permainan catur ini. Bagaimana kalau aku tahu, bidak catur akan selalu menjadi bidak catur? Sekarang Anda bisa menjadi orang buangan, niat membunuh Xiao Yan meningkat saat ini. Fluktuasi nafas di tubuh berangsur-angsur menghilang di antara alis, segel bintang 9 berkelap-kelip. Anak yang ditinggalkan, sayang sekali. Sebelum Anda bereinkarnasi, Anda menghitung segala sesuatu di dunia. Bisakah kamu tetap sombong setelah reinkarnasi? Meski aku tahu akhir ceritanya, aku akan membuatmu membayar harganya, meskipun aku mati. Mata Ning Yao bersinar dengan cahaya hijau redup saat ini. Samar-samar Anda bisa melihat wajah ganasnya di kabut beracun. Tampaknya pada saat ini, meskipun ia telah menerobos keabadian Tuhan, tapi dia tidak mengira dia akan menjadi lawan Xiao Yan. Sebaliknya, saya mempunyai mentalitas semua atau tidak sama sekali. Ning Yao benar-benar tidak menyangka orang yang membunuh Tian Xun ternyata adalah Xiao Yan. Dia mengira dia adalah orang kuat abadi yang diutus oleh ratu. Masih ada secercah harapan, tapi jelas bahwa kita sedang menghadapinya, itu hanya Xiao Yan, Kaisar abadi. Ning Yao tidak percaya diri sama sekali, hanya karena dia adalah reinkarnasi yang mulia, terlalu banyak perubahan yang terjadi, belum lagi kekuatan yang dangkal. Pada saat ini, Ning Yao mengetahui semuanya dengan sangat baik. Tujuannya juga sangat jelas, tidak bisa membunuh Xiao Yan. Tapi cobalah semuanya, kami juga ingin Xiao Yan melepaskan lapisan kulitnya. Ning Yao memiliki mentalitas kematian tertentu. Seperti yang diketahui semua orang, di kulit Xiao Yan saat ini, itu sudah diisi dengan warna biru dan ungu. Racun di sini menyebar dengan cepat ke dalam tubuhnya. Xiao Yan sudah memiliki pil detoksifikasi bermutu tinggi di mulutnya. Sebelum dia menggunakan kekuatan dewa aslinya, Anda harus menggunakan kekuatan pil detoksifikasi untuk melawan racun. Saat ini, wajah Xiao Yan serius. Sementara Ning Yao takut padanya, kenapa Xiao Yan juga tidak takut pada Ning Yao? Kedua belah pihak mempunyai pemikiran masing-masing dan mereka semua sangat takut satu sama lain.
Yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah itu Ningyao benar-benar berhasil menembus keabadian ilahi di sini. Mau tidak mau membuat Xiaoyan merasa curiga. Ningyao mengandalkan sesuatu di sini untuk menerobos keabadian ilahi. Racun di sini, Xiaoyan tidak berpikir bahwa ini cukup untuk mencegah Ningyao menerobos keabadian Tuhan bahkan di Shanxi. Jelas mustahil untuk menerobos, karena suatu jenis racun, pasti ada alasan lain. Saya punya keraguan sebelumnya setelah melihat terobosan Ningyao. Hampir yakin orang kuat yang memasuki tempat ini setelah pemutaran film, beberapa orang kuat yang luar biasa, kehendak makhluk abadi dan iblis akan memilih untuk membantu. Berapa yang dibayar Ningyao? Kehendak makhluk abadi dan iblis sebenarnya akan membantunya menjadi dewa yang abadi, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia juga menyetujui keinginan makhluk abadi dan iblis, tapi itu hanya janji lisan. Kehendak makhluk abadi dan iblis memberi Xiaoyan 3 jalur keberuntungan abadi dan iblis. Tapi dibandingkan dengan membiarkan Ningyao menerobos keabadian ilahi, nilai keberuntungan ketiga makhluk abadi dan iblis ini sebenarnya tidak rendah. Awalnya, Xiaoyan ingin meninggalkan bagian terakhir dari keberuntungan abadi dan iblis. Tapi sekarang tampaknya, nasib makhluk abadi dan iblis tidak bisa dihindari. Tapi kecuali situasinya sangat menyedihkan, Xiaoyan masih akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Ningyao. Jika itu adalah Xiaoyan abadi dari dewa lain, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Tapi aura Ningyao saat ini tidak stabil. Rupanya dia baru saja menerobos keabadian Tuhan. Tidak dapat beradaptasi sepenuhnya, dalam waktu singkat, sekarang Xiaoyan masih punya kesempatan. Xiaoyan menggigit pil detoksifikasi di mulutnya. Dalam sekejap, kekuatan ramuan yang menyegarkan langsung menyatu ke dalam tubuh. Sebab saat ini racun dalam tubuh sudah menyebar tanpa disadari, kita tidak bisa lagi berbicara omong kosong dengan Ningyao di sini. Di bawah telapak kaki, kilat seperti sutra muncul, Xiaoyan tiba-tiba bergegas keluar. Saat dia muncul, dia sudah mendekati Ningyao. Ki dan darah melonjak deras di tangan Xiaoyan. Sebuah pukulan yang mengandung kekuatan, yang menakutkan, lalu dia menyerang ke arah Ningyao. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba gemetar. Mulut besar dengan 2 taring tajam melahapnya. Bahkan Ningyao juga disertakan. Kamu benar-benar tidak bisa menahannya. Ningyao tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ini. Sosoknya benar-benar mundur ke dalam mulut besar di bawahnya. Untungnya, Xiaoyan terpaksa dipindahkan oleh Jilet, lolos dari dimakan oleh mulut besar ini. Xiaoyan baru saja melihat benda raksasa di depannya tanpa menyadarinya. Itu adalah ular piton beracun yang bercokol di sini. Ular piton beracun ini memiliki warna biru di sekujur tubuhnya. Dari warnanya, sekilas Anda bisa tahu bahwa ia penuh dengan racun. Tidak terlalu besar, jadi itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia membuka mulut besarnya ke arah Xiaoyan lagi. Saya melihat 2 taring berbisa berdiri di tengah mulutnya yang besar. Kemudian, racun hijau menyembur keluar dari taringnya. Racunnya sangat korosif. Saat kegembiraan mencapai udara, itu benar-benar meledak dengan keras. Racunnya berubah menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Menutupi setiap inci area sekitarnya, ekspresi Xiaoyan berubah. Meski ada pil detoksifikasi, namun kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari paparan langsung terhadap zat yang sangat beracun. Jika tidak, pil detoksifikasi pun tidak akan mampu menandinginya. Sebuah ledakan terjadi. Selain pil detoksifikasi, jantung api yang dimiliki oleh Xiaoyan juga memiliki kemampuan melawan racun. Khusus untuk cairan seperti racun, pada dasarnya semua air, selama tidak ada kekuatan aturan, bagaimana cairan biasa bisa bersaing dengan jantung api Xiaoyan? Cairan melonjak yang tak terhitung. Jumlahnya saat ini mendekati Xiaoyan. Lautan api yang megah meledak dari tubuh Xiaoyan segera menguapkan racunnya.